Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Wianda Putri Nursifa sebagai moderator dari kelompok satu. Dan hari ini kami akan mempresentasikan penelitian kami dengan judul Analisis Abnormal Return Saham Perusahaan Rokok menggunakan metode event study terhadap dampak pengumuman pergantian Menteri Keuangan tahun 2025. Studi kasus terhadap saham perusahaan Gudang Garam, kemudian HM Sampurna, dan Wismila. Sebelum itu, mari kita perkenalkan anggota kelompok satu yang akan presentasi hari ini. Baik, yang pertama ada Raisya Suwardi dengan NIM belakang 1336, kemudian ada Nizar Hatami dengan NIM belakang 1337, kemudian ada Sifa Yuli Hatun dengan NIM belakang 1338, kemudian ada saya sendiri Wilanda Putria dengan NIM belakang 1339, kemudian ada Tri Utami Dewi dengan NIM belakang 1340, kemudian yang terakhir ada Iqbal Ibnu Said dengan NIM akhir 1341. Kemudian untuk selanjutnya saya akan memaparkan di slide selanjutnya ada latar belakang. Baik, pasar modal di Indonesia ini mencerminkan kondisi ekonomi, tetapi juga reaksi investor terhadap informasi politik yang relevan. Sesuai dengan teori efficient market hypothesis, salah satu peristiwa strategisnya adalah pergantian Menteri Keuangan yang memiliki implikasi kebijakan fiskal yang signifikan, terutama bagi sektor sensitif seperti industri rokok. Kemudian pada tanggal 8 September 25, harga saham tiga emiten rokok ini, GGRM, HMSP, dan WIM menunjukkan kenaikan. Namun, apakah kenaikan ini benar-benar mencerminkan abnormal return akibat peristiwa tersebut? Atau oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji dampak pengumuman ini dilakukan untuk menguji dampak pengumuman pergantian Menteri Keuangan terhadap saham perusahaan rokok dengan metode event study. Baik, selanjutnya. Kemudian di sini berdasarkan dari latar belakang tersebut dirumuskan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pola abnormal return hadiah terhadap GGRM, HMSP, dan WIM selama periode event study T-5 hingga T+5 di sekitar pengumuman pergantian Menteri Keuangan. Kemudian kedua, ada apakah abnormal return yang signifikan pada hari pengumuman T0 untuk ketiga saham tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana pola dan signifikansi kumulatif abnormal return atau CAR ketiga saham selama periode event window. Kemudian selanjutnya, dari rumusan masalah tersebut, ada tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan pola abnormal return harian saham GGRM, HMSP, dan WIM selama periode event window T-5 hingga T+5, kemudian menguji signifikansi abnormal return pada hari pengumuman T0 untuk masing-masing saham, kemudian terakhir untuk menganalisis pola dan menguji signifikansi kumulatif abnormal return ketiga saham selama periode event window. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk tinjauan pustaka. Untuk rekan dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal mencakup kegiatan penawaran umum dan perdagangan efek serta perusahaan publik yang terkait. Pasar modal berperan penting dalam perekonomian karena mendukung pembiayaan usaha dan memberikan peluang investasi bagi investor. Selanjutnya, Selanjutnya ada saham dan harga saham. Menurut Ismail tahun 2024, saham merupakan bukti kepemilikan modal pada suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya atas dividen dan kekuasaan sesuai jumlah saham yang dimiliki. Lalu harga saham mencerminkan persepsi investor terhadap kinerja dan prospek perusahaan, serta dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan mekanisme permintaan dan penawaran di pasar. Keuntungan investasi saham meliputi dividen, rights, dan capital gain. Sedangkan risikonya antara lain capital loss dan risiko likuidasi apabila perusahaan mengalami kebangkrutan. Selanjutnya, ada return saham.
Return saham sebagai tingkat pengembalian yang diperoleh investor dari suatu investasi. Return saham terdiri dari dua komponen, yaitu capital gain atau capital loss, yaitu perubahan harga saham, lalu yang kedua itu ada dividend yield, yaitu pembagian dividen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam mencari abnormal return. Pertama itu ada abnormal return. Abnormal return adalah return yang menyimpang dari kondisi normal, yaitu selisih antara return aktual dan return yang diharapkan. Secara matematis, abnormal return dihitung sebagai berikut, di mana RTNIT adalah abnormal return saham ke I pada hari ke T. RIT merupakan return aktual dan ERIT adalah return ekspektasi pada hari ke T. Yang kedua itu ada actual return. Actual return merupakan keuntungan yang benar-benar terjadi dan dihitung berdasarkan data historis. Actual return dirumuskan sebagai berikut, di mana RAV adalah actual return sekuritas A pada waktu V, PAV adalah harga sekuritas pada waktu V, dan PAV-1 adalah harga sekuritas pada waktu V-1. Yang ketiga itu ada expected return. Expected return itu dapat dihitung dengan tiga model, yaitu mean adjusted model yang menggunakan rata-rata return historis, market model yang memperhitungkan hubungan return saham dan return pasar melalui regresi, dan market adjusted model yang menyamakan return saham dengan return pasar. Yang keempat itu ada rata-rata abnormal return atau average abnormal return. Rata-rata abnormal return digunakan untuk menguji abnormal return dengan memeriksa abnormal return rata-rata dari semua saham secara cross-section per hari sejak periode peristiwa. Rumusnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, metode penelitian. Menurut Sugiono, metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk menghasilkan data dengan maksud dan kegunaan tertentu. Adapun penelitian ini menggunakan data yang berupa angka serta analisis menggunakan statistik, sehingga metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kuantitatif. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan rokok yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2025 sebanyak 4 perusahaan. Sampel penelitian ini terdiri dari 3 perusahaan rokok yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode yang sama. Emiten, nama perusahaannya ada PT Gudang Garam Tbk, ada PT HM Sampurna Tbk, ada PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Keterangannya termasuk dalam blue chip dan pemimpin pasar, kapitalisasi besar, representatif industri, emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di sektor, bagian dari grup internasional, menurut Philip Morris. Representasi dari perusahaan rokok dengan kapitalisasi menengah. Next. Event study. Penelitian ini menggunakan periode estimasi 105 hari sebelum peristiwa untuk menghitung expected return dengan market model serta periode peristiwa selama 11 hari, yaitu 5 hari sebelum atau T-5, 1 hari peristiwa atau T0, dan 5 hari sesudah peristiwa atau T+5. Selanjutnya ada rancangan analisis dan uji hipotesis. Yang pertama, ada uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Kriteria penerimaan pada uji normalitas adalah p-value lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi normal. P-value lebih kecil dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Kedua ada uji one sample t-test
Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Artinya, tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar peristiwa. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak, artinya terdapat abnormal return yang signifikansi pada hari di sekitar peristiwa. Selanjutnya ada uji paired sample t-test. Uji ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Dasar pengambilan keputusan dalam uji paired sample t-test adalah jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah peristiwa pergantian Menteri Keuangan 2025 atau HO ditolak, H1 diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil perhitungan return expected return dan abnormal return. Pada slide ini, kita dapat melihat hasil perhitungan data untuk PT Gudang Garam Terbuka selama window periode. Tabel ini menampilkan beberapa kolom penting. Kita ada window period, close price, RI, ERI, dan abnormal return. Yang menarik untuk diperhatikan adalah tanggal 8 September yang saya highlight dengan warna pink. Pada tanggal tersebut terjadi abnormal return yang cukup signifikan, yaitu 0,1250 atau 12,5%, dengan harga saham mencapai 9.900. Ini menunjukkan adanya pergerakan harga yang tidak biasa dan signifikan pada tanggal event tersebut. Selanjutnya di slide ini ada data saham PT HM Sampurna Terbuka dan PT Wismilak Inti Makmur. Di sini juga saya akan meng-highlight tanggal 8 September tersebut. Pada tanggal 8 September 2025 terjadi abnormal return yang sebesar 0,1776 atau 17,6% dengan harga saham mencapai Rp630. Dan yang kedua ada PT Wismilak Inti Makmur. Di tanggal 8 September 2025 dengan abnormal returnnya mencapai 0,1635 atau 16,35%. Selanjutnya di slide ini saya akan memaparkan hasil perhitungan hipotesis statistik atau data uji normalitas. Berdasarkan tabel hasil uji normalitas, data berdasarkan output SPSS, T-5 sampai T+5, serta average abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pelanggaran asumsi normalitas. Dengan demikian, uji parametrik seperti uji sampel t-test memiliki tingkat kepercayaan tinggi hingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya mengenai uji one sample t-test. Tabel menunjukkan pada T-5 dan T+5 terdapat abnormal return yang signifikan pada peristiwa pergantian Menteri Keuangan tahun 2025 dengan nilai signifikan sebesar 0,040 lebih kecil dari 0,05. Pada T-5 dan 0,028 itu lebih kecil dari 0,05. Dan pada T+5, sedangkan pada T-4, T-3, T-2, dan T-1, T-0, serta T+1, T+2, T+3, dan T+4 menunjukkan tidak terdapat abnormal return yang signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
pada T-5 dan T+5, pasar merespon secara efisien baik secara informasi maupun keputusan. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, uji pirate sample t-test, pengujian average abnormal return dengan menggunakan pirate sample t-test menunjukkan nilai p-value signifikan to-tailored dengan hasil 0,031 itu lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah peristiwa pergantian Menteri Keuangan 2025. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Hal ini berarti terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pergantian Menteri Keuangan pada tanggal 8 September 2025. Selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah memaparkan data dan hasil uji penelitian kita. Berikutnya akan ada kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh saya. Yang pertama untuk kesimpulan secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasar modal bereaksi terhadap informasi publik yang berkaitan dengan kebijakan dan kondisi ekonomi. Namun, reaksi tersebut cenderung berlangsung singkat. Hal ini mengindikasikan bahwa informasi yang beredar relatif cepat diserap oleh pasar sehingga peluang untuk memperoleh keuntungan tidak normal dalam jangka waktu yang panjang menjadi terbatas. Kemudian untuk saran, investor disarankan untuk lebih cermat dalam menyikapi peristiwa politik dan kebijakan pemerintah, khususnya pada sektor yang sensitif seperti terhadap regulasi. Perusahaan diharapkan dapat menjaga komunikasi yang baik dengan investor terkait dampak kebijakan yang berpotensi mempengaruhi kinerja saham. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek dan periode penelitian agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif. Baik, mungkin demikian presentasi dari kelompok 1. Kami menyampaikan mulai dari latar belakang hingga kesimpulan dan saran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.